kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan yang kau sediakan siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Siapakah aku ini, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Tidak mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini, amin. Banyak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita sama-sama mau
membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asustra Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri kami. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami datang, kami hampiri Engkau Tuhan, dengan hati yang penuh Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kucintai. Tinggilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya dalam hidupku. Bapakku
Sebab kami hidup karena Engkau Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di sini, kami mau nyembah Engkau Tuhan. Berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih.
kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka, kami mau melompat Tuhan, menari bagi Engkau Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. diberkati Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Amen. Berikan tos, katakan haleluya. Amin. Kita adalah umat pilihan Dia, umat yang diberkati Tuhan, umat yang dilimpahi Tuhan, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan yang setia bagiku. Alasan
bersuka di dalam Tuhan, amin. Amin. Berikan tos kanan kiri, aku bersuka di dalam Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia yang melimpah dalam hidup kami. Tak cukup hanya kami memuji, tak cukup kami melompat bagimu Tuhan. Tapi yang terpenting adalah melakukan firman-Mu Tuhan. Itu adalah pujian sejati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Amin. Ini doa kami Tuhan. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian
sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, Tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan dengarkan VOP. Siaran kini ketinggalan dompet, tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital. Tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia,
Ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua berdiri, kita menyembah Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh semangat hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dalam aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan mendengarkan firman Tuhan, agar firman ini menjadi hidup di setiap siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, terus memberitakan kebenaran, terus memberitakan Injil, karena itu yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam Engkau. Seperti janji-Mu berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pakai kami Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang baru di pagi hari ini. Salam kenal, luar biasa. Kita semua mau dimuridkan di tempat ini, amin. Kita mau berubah, bertumbuh, berakar, berbuah. Di situ ada benih berkualitas, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita mau berbuah, amin. Kita mau diubahkan oleh Tuhan, amin. Pagi hari ini juga kita dapat tema dari pusat, judulnya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berbicara tentang sorga. Saya senang sekali kalau berbicara tentang sorga. Minggu depan suami saya berbicara tentang menyiapkan kematian. Agak-agak serem sedikit ya. Nah, makanya kita di dalam Tuhan tuh harus siap. Amin. Amin saudara. Bisa tunjuk tangan, angkat tangan yang berwajah baru. Ya, puji Tuhan, ini orang-orang yang dilayani oleh tim kita. Puji Tuhan, tetap semangat. Kita mau di sini sama-sama, kita mau berbuah ya. Nanti hari Sabtu saya undang semua jemaat juga boleh ke tempat saya. Jam 10 kita ada doa puasa. Saya akan mendoakan jiwa-jiwa yang baru dilayani oleh tim kami dengan Pak Kuncoro juga. Ya, biar kita di sini bersaudara. Ya, kita tidak ada perbedaan, tetapi kita di sini bersaudara. Amin. Kita semua mau melayani Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ada PowerPoint saya, di situ judulnya di mana aku berada, kamu pun berada, ya. Di situ Yohanes 14 1-7 saya ambil ayatnya saudara ya. Ini berbicara tentang sorga, berbicara tentang kerajaan yang dimana Tuhan menyiapkan tempat buat kita saudara. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang taat akan Tuhan. Janji ini untuk orang-orang seperti ini. Tapi kalau orang tidak beriman, orang tidak percaya, tidak ada tempat di sorga saudara. Karena ini hanya khusus untuk orang-orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Yohanes 14 1-7. Yang tidak bawa Alkitab kita bisa baca di depan. Saya sudah siapkan juga PowerPoint di depan. Yang sudah dapat kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di mana rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada
ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini sudah jelas saudara ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu sudah menyiapkan tempat yang terindah buat kita saudara. Hidup kita ini bukan hanya di dunia saja saudara. Memikirkan keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita. Enggak saudara, masih ada hidup yang kekal. Kita hanya numpang saja di sini saudara. Seperti kita nginep di hotel, di losmen, seperti itu. Enggak lama saudara. Ya, jadi kita jangan memikirkan yang dunia. Sama pikiran orang-orang bodoh saudara. Mereka pikir setelah kematian sudah selesai, kita mati. Enggak. Kita masih ada hidup yang kekal itu di sorga saudara. Yang tidak ada satu iblis pun yang dapat masuk ke hari kekekalan itu di rumah Bapa di kerajaan itu saudara. Ada amin saudara? Maka saudara berilah hidup saudara bersama Tuhan Yesus. Melekat dengan Tuhan. Seperti Yesus bersama Bapa itu adalah satu. Gitu juga kita dengan Yesus adalah satu saudara. Jika kita tidak satu, tidak mungkin kita nanti ada tempat kita di sorga saudara. Saya senang sekali berbicara tentang sorga. Di mana waktu Tuhan memulihkan saya, pikiran saya hanya sorga, sorga, sorga. Dulu pemikiran saya hanya dunia. Perkiraan saya hanya dunia, kerja. Tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Ternyata hidup kita itu yang terakhir adalah di hari kekekalan, yaitu di rumah Bapa di sorga. Yaitu kerajaan, tempat yang sudah disediakan buat kita. Kalau sudah waktunya, Bapa memanggil kita saudara. Ya, tapi saudara siap enggak? Kalau hari ini Tuhan mengambil saudara. Kalau belum siap, cepat bertobat. Amin. Amin. Kita baca ayat selanjutnya ya. Di Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Begitulah hubungan antara Allah dan Kristus sehingga iman yang satu menyebarkan iman kepada keduanya. Itu ya. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di Yohanes 17 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca sama-sama saudara. Aku berdoa untuk mereka. Ya. Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga dan tidak ada satupun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan binasa. Supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini. Sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku. Konteks ini berbicara Tuhan bersapaat buat kita saudara. Tuhan bersapaat berdoa kepada Allah buat murid-muridnya. Waktu itu ada 12 murid Tuhan Yesus. Tuhan itu bersapaat buat muridnya. Sekarang kita juga muridnya Tuhan Yesus. Karena mereka semua udah di sorga ya. Murid-murid Tuhan sekarang sudah bersama Bapa. Karena di mana aku berada kamu berada. Murid-muridnya Tuhan orang yang taat, orang yang percaya, orang yang beriman. Nah sekarang kita murid-murid Tuhan. Dan kita juga harus bersapaat buat orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersapaat buat keluarga kita. Kita harus bersapaat buat orang-orang yang kita cintai saudara. Agar mereka ada hidup di dalam Tuhan juga saudara. Ada amin saudara. Karena milik Tuhan, kita ini milik Tuhan saudara. Yesus bersapaat kepada Allah. Tuhan mereka adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan, nama Tuhan telah dipermuliakan di dalam kita saudara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Kita yang masih ada dalam dunia ini saudara. Mari kita juga bersapaat buat orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum beriman saudara. Mari kita bersapaat agar mereka juga mendapatkan hidup yang kekal, hari kekekalan itu di sorga saudara. Luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus.
Tidak ada janji yang seindah Yesus. Tidak ada satu manusia pun berjanji seperti Yesus, saudara. Tidak ada nabi-nabi lain. Tidak ada insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi ini janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Akan kusiapkan tempat yang terindah buat kalian yang hidup di dalam aku. Saudara, inilah janji yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur mempunyai Tuhan di mana Tuhan itu mengubah hidup kita. Ya, dulu kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak mengenal Allah saya siapa, saudara. Tapi saya mengenal Yesus adalah Tuhan Raja di atas segala raja, saudara. Dia memberikan janji yang sangat luar biasa buat kita, saudara. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji Tuhan tak pernah meleset buat hidup kita, saudara. Berimanlah kepada Tuhan Yesus, saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagi kita semua, saudara. Dan dia akan kembali membawa saudara dan saya. Bukan ke tempat yang lain lagi. Sudah tidak ada kutuk. Tidak ada iblis yang mengganggu. Tidak ada beban hidup lagi, saudara. Di rumah Bapa tidak ada beban seperti kita hidup di dunia ini, saudara. Yang iblis mengganggu saudara. Membuat saudara jatuh dari dosa. Saya juga bertobat, Tuhan. Mungkin saya juga menyakiti hati Tuhan saya juga bertobat, Tuhan. Sebagai manusia, iblis itu singa berngaung-ngaung. Mau menghancurkan, mau menjatuhkan kita, saudara. Agar kita keluar dari kehidupan Bapa. Saat ini, jika saudara jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia Allah yang adil, Allah yang hebat buat kita, saudara. Kita buka satu ayat lagi, saudara. Di 1 Tesalonika 4, 13 ayat 14. Ada di depan? Baik, kita baca ya sama-sama. Mungkin jemaat bisa bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengarah. Yes. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wow, mantap ya ayat ini, saudara. Jika saudara mengalami keluarga yang beriman, percaya dan taat, meninggal saudara. Anda jangan terlalu berduka terlalu dalam, saudara, karena dia sudah bersama Bapa. Kecuali yang Anda nangisi itu belum bertobat. Itu gak apa-apa, Anda nangis 1 tahun juga gak apa-apa. Tapi kalau orang beriman, sudah percaya, saudara, dia udah bersama Bapa di sorga, saudara. Kita juga mau seperti itu, amin. Amin, saudara.
Kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara ya. Saya baca satu ayat lagi, saudara. Hari ini saya lagi senang ayat, saudara ya, biar nggak salah-salah. Oke. Ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Saya bacakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena itu saudara, kalau hanya mempercayai Allah dan Kristus, hanya hidup untuk saat ini saja atau di dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia, saudara. Karena percaya Allah Kristus memang bisa untuk hal-hal dunia, tetapi yang lebih penting daripada itu, kehidupan yang akan datang. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, engkau pun berada, saudara. Jadi kita harus memikirkan hal-hal surga, saudara. Amin, saudara. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan lagi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, saudara. Yaitu Allah kita yang menyiapkan. Tapi di dunia ini rumah kita dibangun oleh manusia. Dan itu dapat dibongkar, dapat dihancurkan, saudara. Dapat diambil oleh iblis, semua harta benda kita bisa hilang karena gangguan si iblis. Tetapi kalau kita sudah di sorga, tidak ada satu iblis pun yang dapat menggoda atau mengganggu kita, saudara. Ya, karena sorga itu adalah malaikat-malaikat Tuhan tentara yang menjagai kita di sana, kita bersama Allah, saudara. Saudara tahu karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, saudara. Di sini kita sudah mempunyai roh Allah di dalam hidup kita, ada amin, saudara. Amin. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, saudara. Hal ini memang tidak mungkin baginya, saudara. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada amin, saudara. Kita semua di sini milik Kristus. Amin. Kita nyanyi lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, ku percaya. Kami percayakan Kau, Yesus. Tidak ada Allah lain selain Kau, Tuhan. Kau berjanji untuk kami, Tuhan. Kau menyiapkan tempat buat kami, Tuhan, di hari kekekalan. Yes, amin, Tuhan. Kami akan selalu percaya, Tuhan, akan semua apa yang Kau taburkan buat kami, Tuhan Yesus. Kami mempunyai pegangan yang hidup bersama Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah untuk percaya, saudara ya, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan suatu janji agar semua murid dapat lebih percaya kepadanya, saudara. Bahwa Dia pergi menyediakan tempat bagi mereka dan Dia akan kembali menjemput kita, saudara.
Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, itu semua adalah kebaikan buat kita. Ya, bila nanti setelah tiba waktu kita, saudara, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan seperti Yesus melekat dengan Allah, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, selalu terbaik buat kita. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Siapa percaya akan Yesus di tempat ini? Siapa percaya akan janji-janji Tuhan buat saudara dan saya? Mari kita beriman, percaya, dan taat akan perintah Tuhan. Amin. Walau dunia begitu kelam, tapi Yesus ada bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberi rohnya itu, Roh Kudus, kepada kita untuk membimbing hidup kita. Agar hidup kita tidak terpisahkan bersama Yesus, saudara. Agar hidup kita selalu melekat bersama Yesus, saudara. Jangan beri iblis ruang iblis di dalam diri saudara. Iblis hanya datang untuk mencuri yang baik, untuk mencuri damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus datang untuk memberikan harapan, janji, kedamaian, ketaatan buat kita, saudara. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah hidup kita terus dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin hari ini saudara datang dalam keadaan berat, saudara. Anda digesek. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, saudara. Kadang-kadang kita digesek sesama orang percaya. Apalagi sekarang saudara kita lihat di YouTube, sesama hamba Tuhan saling menggesek. Sedih sekali hati Tuhan, saudara. Kita sudah menyakiti hati Tuhan, saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, WA saya, Bu gimana nih gembala-gembala GBI kebanyakan begini-begini. Aku gak mau ikut campur, bagian kita hanya untuk Tuhan. Kita hanya mau mendoakan. Karena setiap perkataan yang kalau kita respon itu akan jadi. Dan kita menyakiti hati Tuhan, saudara. Kita semua mau disempurnakan Tuhan. Ini karena mungkin waktu Tuhan sudah dekat, saudara ya. Bukan mungkin, memang sudah dekat. Karena hari-hari ini saya lihat gembala pusat kita selalu berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang menyiapkan kematian kehidupan kita, saudara ya. Karena kita lihat banyak keributan di luar, sesama orang percaya, sesama orang beriman, hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan luar biasa, saling menjatuhkan, saling menghakimi. Di dalam Yesus kita tidak boleh menghakimi, karena Tuhan memberi damai buat kita, saudara. Penghakiman hanya milik Tuhan, saudara. Penghakiman bukan milik kita. Waktu hamba Tuhan WA saya cuma bilang bagian kita cuma mendoakan Pak. Kita nggak usah ikut-ikutan, itu biarlah bagi Tuhan. Karena hari-hari ini memang sudah dekat. Tuhan Yesus sudah mau datang buat kita. Kita tinggal mempersiapkan diri kita aja. Udah benar belum diri kita ini, saudara? Kita siapkan diri kita, saudara. Dan kita bawa keluarga kita ke rumah Bapa, bawa saudara-saudara kita untuk mereka beriman dan percaya, saudara. Kita juga gak boleh egois,
Cuman rumah tempat tinggal kita aja disiapkan Tuhan. Tapi kita juga mau orang-orang lain, tetangga kita, saudara, juga bisa menerima Tuhan. Agar mereka menjadi satu bersatunya yang dari Hindu ya, Buddha saudara. Kami layanin dan kami masukkan ke dalam gereja. Mungkin sebentar lagi juga mereka akan dibaptis saudara. Mari, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat. Ya, beritakan kabar baik saudara. Dan kami berkumpul semua satu keluarga, puji Tuhan ternyata banyak mereka sudah menerima Tuhan. Dan ada juga yang belum menerima Tuhan dan itu yang kami harus layani terus saudara. Puji Tuhan di tempat ini juga bergerak misi luar biasa. Dan memang misi harus digerakkan. Ya, karena hari-hari Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita menabur kebaikan, kita menabur iman kita kepada mereka agar mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Kita nyanyikan sekali lagi ya, bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk semua kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari jemaat saja nyanyikan. Yes. Sesuatu terjadi. Kami tahu Tuhan, setiap permasalahan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikanku. Ini adalah kebaikan buat kami Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan, kami hidup di dunia ini hanya untuk sementara Tuhan. Kami akan memikirkan hidup kami di hari kekekalan tiba Tuhan Yesus. Pasti, yes, waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat nyanyikan. Yes, pasti. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan akan Kau Yesus. Setiap permasalahan ada dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau ada penopang kami Tuhan Yesus. Pasti yang terbaik, walau cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami percaya Kau Allah kami, Kau Allah kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau hebat. Janji-Mu nyata untuk kami, janji-Mu ada untuk kami Tuhan. Seperti Kau berkata, di mana aku berada kamu pun berada. Inilah janji Tuhan untuk orang-orang percaya dan beriman kepada Yesus.
duduk di tahta. Dia menjamah di setiap kita di tempat ini Tuhan. Tidak satu orang pun terlewatkan Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kontrol hidup kami. Ambil alih hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar. Tiada satu orang pun berjanji seperti Engkau. Kami terheran-heran akan perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Hoyaranana shikyandara la 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 la. Hoyaranana la 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 shikyandara la 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 shikyara la 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 la. Hoyaranana la 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 shikyandara la 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 shikyara la 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 la. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bangkitkan gairah kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Agar terus bernyala-nyala dan melayani Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang adil, Allah yang berkuasa, yang membimbing hidup kami sampai hari ini. Kau buktikan kasih-Mu, kami gak gelisah. Ada iman di dalam Engkau Yesus. Ada iman, iman yang besar. Saudara tahu saudara, obat dari kegelisahan itu adalah iman dan percaya kepada Yesus. Yesus tidak meninggalkan kita di dunia ini saudara. Ada Roh Kudus-Nya yang membimbing dan menghibur kita saudara. Yesus kembali ke sorga untuk menyiapkan tempat buat kita. Dan Dia akan kembali di atas awan-awan menjemput kita saudara. Berbahagialah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang bersorai-sorai di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang melibatkan hidupnya di dalam Tuhan. Dan melibatkan firman di dalam Tuhan. Setiap Injil yang kau baca, biarlah Injil ini menjadi hidup di dalam kehidupan saudara. Imani dan berbicaralah kepada Tuhan, teguran Tuhan di dalam Injil saudara. Saya bersyukur ibu-ibu gereja GBI 18 setiap hari membaca firman 5 pasal saudara. Iman timbul dari pendengaran saudara. Bacalah firman Tuhan dengan bersuara saudara. Terima kasih Yesus. Lebih dari hidup, murahan-Mu lebih dari hidup. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Bawa lidah kami Tuhan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini melekat di dalam kehidupan kami, melekat di dalam hati kami, dan kami akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari terus Tuhan, kami percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Setiap pelayanan itu adalah berkat buat kita. Apapun pelayanan kita di dalam Tuhan itu adalah berkat buat kita, Saudara. Makasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Jia Engkau kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, Yuk. terima kasih Bu Ariga. Setelah beberapa bulan kita tidak bertemu, kita bertemu di persekutuan yang baik dalam ibadah kita hari ini. Mari, siapa yang diberkati Tuhan beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Jadi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya di sorga. Jadi Allah Immanuel itu Allah yang beserta kita baik di bumi, baik di sorga. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ariga. Nanti minggu depan Pak Riki. Temanya Memento Mori. Bahasa Yunani Memento Mori. Bahasa Indonesianya mempersiapkan kematian. Haleluya. Sepertinya agak serem-serem ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya melayani penghiburan. Jadi banyak sudah ditawarkan oleh pengerja kita, oleh hamba Tuhan yang melayani. Gereja-gereja yang mau melayani penguburan, ucapan syukur atau penghiburan. Tidak ada yang mau. Jadi kita siap. Kita siap melayani siapa saja. Yang penting orangnya mau. Ya? Kalau orangnya enggak mau ya enggak bisa. Yang penting orangnya mau. Saya permisi buka masker. Jadi Pak Presiden udah bilang boleh buka masker asalkan di ruangan terbuka. Dan yang bertugas, kalau Bapak Ibu bertugas di sini boleh buka masker. Ya, nanti pada waktunya kita akan buka masker semuanya. Jadi kita akan melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan karena itu baik. Amin. Dan di situ saya bilang, seperti firman Tuhan bilang tadi, jangan mengalami kedukaan yang terlalu dalam. Kenapa? Karena orang yang kita kasihi, yang meninggal dipanggil Tuhan di dalam iman di dalam Yesus Kristus, sudah disediakan tempat bagi dirinya. Menangislah untuk dirimu. Menangislah untuk kita. Apakah kita mati nanti mempersiapkan iman kita atau menjaga iman kita? Mempersiapkan keselamatan kita, mempertahankan keselamatan kita. Menangislah untuk itu. Bukan untuk orang yang mati. Karena dia sudah berada di sebelah kanan duduk di pangkuan Allah Abraham. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi baik, itu saja supaya tidak panjang-panjang. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di sini. Selamat datang Bu, Pak Edi Rumagit. Selamat datang Bu semuanya. Biarlah kita di sini adalah keluarga kerajaan surga. Amin. Kita di sini bukan orang lain. Kita di sini keluarga kerajaan surga. Karena kita dipersiapkan hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah bersama Dia. Ya, jadi setiap minggu keempat, setiap minggu ketiga dan minggu keempat, ketika itu kita ada persembahan 2 kali. Yang kedua itu untuk diakonia. Untuk minggu keempat itu ada persembahan kedua itu untuk misi. Hamba-hamba Tuhan yang mengunjungi jemaat, yang misi buka cabang gitu ya. Saya percaya hamba-hamba Tuhan ini akan dipersiapkan untuk merintis jemaat. Karena kita harus membuka banyak-banyak. Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita dibutuhkan apa? Doa untuk kita. Selanjutnya adalah dana dari kita. Bisa enggak banyak, bisa sedikit. Enggak masalah, yang penting mari beri dengan ikhlas. Beri berapapun tapi dengan ikhlas. Dengan sukarela. Jangan karena saya ngomong itu, aku enggak enak nanti kalau enggak beri, jangan. Berilah dengan ikhlas, dengan sukacita. Amin. Karena orang yang memberi dengan sukacita itu benih yang baik, yang berkualitas. Pada saatnya kita akan menuai. Bukan cuma akan menuai uang, bukan. Tapi sukacita, damai sejahtera, pengharapan akan hidup yang kekal itu ada atas kita. Puji Tuhan. Kita bergereja di mana kita digembalakan dengan baik dari pusat. Dari rayon 18 pusat, dari rayon pusat GBI Gatot Subroto Pak Niko.
Kerayon 18 Pusat, GBI Bekasi, Pak Andi Markus, sampai di sini kita memimpin di dalam Tuhan. Kita takut Tuhan. Karena itu mari kita beri dengan sukacita. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, biarlah kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan hormat, kami memberi dengan keikhlasan Tuhan. Dan kami memberi dengan ketaatan. Biarlah pemberian kami ini memberi tanpa mengharapkan imbalan. Karena memberinya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktunya kita memberi. Silakan memberi. Puji Tuhan. Ya, pengumumannya Bapak Ibu dari Senin sampai Sabtu itu kita ada doa pagi. Ya, di Bapak Ibu yang masuk dalam grup silakan ikut doa pagi. Bapak Ibu yang punya handphone pintar, smartphone, itu bisa langsung gabung di Zoom ya. Itu ayo saya ajak Bapak Ibu masing-masing semua kita. Supaya kita doa pagi rame-rame. Di Balikpapan yang rajin doa pagi, Yesta, Roy, Pak Victor, kadang-kadang Pak Juari beberapa kali, walaupun sekali. Pak Juari doa pagi, waktu itu perjamuan kudus dia garuk-garuk. Dia lupa rotinya nggak ada. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak apa-apa ya. Saya harap di sini saya sampaikan info ini, ayo kita maju bersama Tuhan. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu, tapi saya terus akan mendorong terus. Sampai pada waktunya Bapak Ibu akan ikut doa pagi. Yang kedua, setiap Jumat ibadah tengah minggu itu kita akan doa malam di sini. Doa malam kita tidak liturgial. Tidak harus ini, enggak. Kita akan mengalir bersama Tuhan. Tapi dipersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan sharing kebenaran firman Tuhan. Jumat depan yang sharing kebenaran itulah Ibu Preti. Ketua WBI kita. Ya, puji Tuhan. Karena beliau tanya, Mas Kun, kapan saya khotbah? Oh enggak ya. enggak. Maksudnya kalau dikasih kepercayaan harus jauh-jauh hari. Jadi kalau untuk minggu, saya bilang sama beliau lagi, Preti, nanti Agustus. Nanti dia enggak bisa tidur dari sekarang nanti. Jadi Jumat aja dulu. Untuk latihan kita, sharing kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mengalami Tuhan setiap hari. Jadi di Jumat itu bagi hidupmu. Bagi kesaksianmu. Bagi kesaksianmu bahwa Yesus itu menyertai hidup Bapak Ibu. Amin. Sabtu kita akan latihan dan Minggu kita bertemu lagi. Amin. Saya jemput bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Oke. Pengumuman selanjutnya nanti habis ibadah ini ada diklat baptisan. Ya, adik-adik yang akan 12 di GBI peraturannya 12 tahun ke atas bisa dibaptis. Ya. Nanti saya akan mengajar diklat baptisan. Anak saya Jos, Aaron, terus apa tadi? Nathan, terus apa? Christian, Feli, semua yang 12 tahun ke atas. Atau Bapak Ibu yang belum baptis, masuk. Saya diklat di situ, pendidikan kilat. Ya. Kenapa? Kita harus ajar dulu supaya mengerti. Tidak langsung hajar-hajar dicelupkan. Ya. Kita ajar dulu, kenapa kita harus dibaptis. Kenapa diselam. Kenapa bla 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 bla. Ya kita harus mengerti. Jadi anak-anak saya juga harus belajar di situ. Mungkin nggak sampai 1 jam. Tapi minggu depan juga ada. Supaya ngelontok nanti. Bahwa kita harus dibaptis. Kita harus tenggelam bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
padamu Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai, sebab Dialah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian di pelayanan hari ini. Tak terkecuali Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kau yang terus menghibur, Kau terus yang memelihara. Terima kasih untuk Bu Arika yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hidupnya Tuhan, hikmat marifat daripadamu sempurna adanya. Kemanapun Bu Arika, Pak Riki pergi, memberitakan kabar baik itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berkati Pak Yadi, Gracia, dan Bu Yadi. Kami juga memberkati Alek dan Susan yang dalam perjalanan dari Bongan ke Balikpapan. Kau memberkati pengurapan-Mu ada atas hamba-hamba-Mu. Kau berkati Pak Jamie istrinya dan anak-anaknya yang dalam pelayanan di luar. Saya percaya berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu. Kami memberkati seluruh anak-anak-Mu yang tidak hadir dalam ibadah ini. Perlindungan yang sama ada atas mereka Tuhan. Penyertaan-Mu yang sama ada atas mereka. Kau memberkati mereka Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ikut ibadah online. Ibu hamba-Mu, Bu dan ibu-ibu yang lain yang ikut dalam ibadah online. Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kau memberkati pemerintahan kami. Dari presiden, dari wakil presiden, sampai ke bawah Tuhan. Kau memberkati. Takut akan Tuhan ada pada anak-anak-Mu nih Tuhan. Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami berdoa untuk kota kami, Balikpapan. Terima kasih Tuhan untuk Balikpapan. Kau memberkati Balikpapan. Kami memberkati Tuhan. Kami berkata shalom. Damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Terima kasih Yesus. Sehingga kami bisa hidup di Balikpapan. Sehingga kami bisa berdoa untuk kesejahteraan Balikpapan. Kami memberkati airnya. Kami memberkati tanahnya. Kami memberkati udaranya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami minta ampun untuk Balikpapan. Kami percaya Balikpapan menjadi terang kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami memberkati kedua pemimpin kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo dan Bapak Pendeta Andi Markus dan seluruh wakil-wakilnya, beserta istri dan anak-anaknya dan cucunya. Kami percaya pemeliharaan-Mu, penghiburan-Mu, visi misi yang tajam daripada-Mu sempurna ada. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Yesus. Yang janjinya iya dan amin. Pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu yang sudah mengajar sekolah minggu. Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami pulang, di depan ada makanan, minuman, sucikan, kuduskan. Supaya kami makan dengan sukacita. Kami memberkati Bu Angel, Pak Patrick dan anak-anaknya yang sudah mempersiapkannya. Kami bersukacita dan sebentar hamba-Mu akan mengajar pendidikan kilat untuk baptisan air. Untuk mempersiapkan mereka hidup bersama-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu. Tidak terkecuali. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidupmu. Ketahuilah setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan. Setiap perkataanmu melepaskan berkat bagi orang lain dan membawa mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Amanat agung itu ada pada pundakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami.